Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Ini ya, pertemuan hari Senin 7 November ya. WNI relawan ungkap horor serangan keji Israel di Rumah Sakit Indonesia. Ya, ini kawan-kawan, dan rumah sakit ini sudah dikosongkan ya, dan semua pasien maupun relawan sudah mengosongkan tempat ini karena tempat ini dalam kekuasaan Israel saat ini kawan-kawan ya. Dan kita lihat kawan-kawan, ini Jakarta ya. CNN Indonesia, warga negara Indonesia WNI yang menjadi relawan Rumah Sakit Indonesia Jalur Gaza, Palestina, mengungkapkan horor serangan hingga serbuan keji pasukan Israel IDF ya di rumah sakit tersebut. Ya bahkan saya baru dapat kabar ya, Menlu mengatakan bahwa ketiga WNI yang kemarin bertahan di Gaza saat ini sudah memohon-mohon meminta tolong untuk dievakuasi. Jadi mereka rupanya sudah tidak tahan lagi di Gaza dan mereka minta dievakuasi. Ya artinya apa ya? Mereka tidak mau lagi tinggal di sana. Mereka sudah minta untuk dievakuasi oleh pemerintah Indonesia. Itulah kawan-kawan ya. Ini menjadi warning ya bagi orang yang pengen atau ingin berjihad ke Israel, ke Palestina ya. Kita lihat bahwa menurut Ibu Retno bahwa 3 WNI ini sudah pada minta balik ya. Relawan Mercy Indonesia ya Fikri Rofiul Hak menceritakan kepada Al Jazeera mengenai kengerian atas kekejaman IDF sebelum ia dievakuasi ke Gaza Selatan ya. Katanya mengerikan ya, ini kesaksian dia ya. Kami dievakuasi melalui rute yang digunakan Palang Merah Internasional atas izin dari Angkatan Darat Israel. Ya, jadi masih bersyukur ya. Bersyukur Israel masih memberikan kesempatan mereka untuk evakuasi ya. Terdapat 3 kali evakuasi pada Senin, Selasa, dan Rabu. Kamis yang terakhir dievakuasi karena mengutamakan untuk merawat mereka yang terluka di Rumah Sakit Indonesia, kata Fikri seperti dikutip dari Al Jazeera. Ya, Fikri mengatakan pasukan Israel dengan sengaja menghancurkan rumah sakit yang dibiayai oleh orang-orang Indonesia tersebut di Gaza. Gempuran secara brutal itu pun menewaskan 12 orang. Lalu sebelum kami dievakuasi, ya serangan semakin buruk dan buruk, jam demi jam, tutur Fikri. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, ya terdapat 3 tank sekitar 50 meter dari gedung Rumah Sakit Indonesia dan mereka secara berkala mengebom rumah sakit yang amat menghancurkan. Sekarang Rumah Sakit Indonesia sudah dikuasai sepenuhnya oleh pasukan Israel. Ia menambahkan, Israel pun disebut ya sengaja menghancurkan fasilitas rumah sakit tersebut hingga porak-poranda sebelum dimulai gencatan senjata selama 4 hari yang dimulai pada Jumat pekan lalu. Ya, Kementerian Kesehatan Hamas di Gaza menyatakan pada Jumat, ya, warga Israel membombardir rumah sakit Indonesia pada beberapa jam sebelum gencatan senjata diberlakukan secara efektif. Serangan itu menewaskan 1 perempuan dan menyebabkan beberapa warga Gaza luka-luka. Jurnalis Al Jazeera Osama bin Javaid ya, yang memiliki akses di sejumlah rumah sakit melaporkan banyak sekali jenazah berkelimpangan hingga di luar bangunan, beberapa di antaranya mulai membusuk. Ya, Direktur Mercy ya Indonesia Serbini Abdul Murad ya di Jakarta mengatakan serangan Israel ke Indonesia, Rumah Sakit Indonesia merupakan pelanggaran keras terhadap hukum internasional. Ia juga meminta pemerintah Indonesia melakukan sesuatu ya, kira-kira apa yang mau dibuat oleh Indonesia ya untuk menghentikan serangan Israel di rumah sakit yang diresmikan oleh mantan Presiden RI ya, Wakil Presiden Yusuf Kala ya. Meski demikian, permintaan itu sulit dilakukan karena Indonesia tak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Ini dia ya. Ini yang kita maksudkan. Jadi Indonesia mau bisa bikin apa coba? Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Israel. Karena alasannya jelas, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Makanya ini yang kita serukan kepada pemerintah supaya segera membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Harus kawan-kawan ya. Supaya Indonesia punya akses untuk
memberikan solusi atau memberikan pendapat kepada Israel. Kalau Indonesia tidak punya akses ya, tidak punya hubungan dengan Israel, gimana ya caranya? Jadi itu dia teman-teman dan Bapak Ibu, sebagaimana sudah kita simak bersama satu penjelasan ataupun satu uraian dari Mas Pavel dan karenanya bagaimana menurut Bapak Ibu dan teman-teman semua. Namun satu hal yang memang kita tidak bisa pungkiri bahwa situasi yang sedang berlangsung di sana antara Israel versus Hamas sekitar 10 pekan ini telah memunculkan beragam reaksi, beragam opini di tengah-tengah masyarakat, dan itu bukan hanya berlangsung di bangsa kita di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain. Tentu saja ada yang pro dan juga ada yang kontra. Karena itu teman-teman semua, mari kita juga lihat beberapa informasi terbaru yang kemudian menjadi ramai diperbincangkan di ruang publik. Di antaranya adalah mengenai Israel akan kembali melanjutkan perang usai gencatan senjata yang disepakati berlangsung selama 4 hari ini. Nah Bapak Ibu semua, tadi sore ya sekitar jam berapa itu saya ada lihat satu pemberitaan juga yang membahas mengenai ternyata gencatan senjatanya itu diperpanjang ya, dan durasi diperpanjangnya adalah 48 jam ya. Jadi Bapak Ibu semua, di tengah-tengah kemudian ramai ya, ada juga yang mengapresiasi terkait dengan gencatan senjata ini, tapi ada juga yang kemudian menjadikan momentum ini sebagai ya kesempatan bagi mereka menyuarakan bahwa katanya ini pertanda Israel itu katanya sudah kalah telak. Entah indikator apa, parameter apa yang kemudian mereka pakai untuk menerapkan dan menyimpulkan hal tersebut ya, bahwa Hamas yang menang, Israel yang kalah kawan-kawannya. Tetapi justru di sini ya dikatakan bahwa Israel ini bertekad ya, bertekad berangus Hamas ya. Israel bakal lanjutkan perang dengan kekuatan penuh. Jadi Bapak Ibu semua, justru ini tidak main-main ya. Dan kalau Israel itu dikatakan mereka kalah ya terhadap Hamas, Bapak Ibu semua, sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa orang ya, entah alasannya apa dan bagaimana parameternya sehingga kemudian mereka bisa menyimpulkan seperti itu. Tetapi yang pasti di sini ada penjelasan bahwa pihak Israel kawan-kawannya, mereka ini sudah bertekad dan bakalan kembali melanjutkan serangannya ke Hamas di Gaza usai gencatan senjata ini berlangsung. Nah, gencatan senjata ini kawan-kawan ini kan sudah berlangsung selama 4 hari dan ditambah lagi waktunya 48 jam ya. Nah, nanti apakah bakalan terjadi seperti yang dikatakan di sini ya, kita lihat saja nanti teman-teman ya. Tetapi begini kawan-kawan ya, terlepas dari pro dan kontra terhadap salah satu di antara keduanya ataupun kemudian kontra terhadap kedua-duanya, ya memang satu hal yang kemudian patut untuk diperhatikan dan tidak boleh diabaikan adalah mengenai kondisi masyarakat ya, baik yang ada di Gaza maupun yang ada di Israel teman-teman. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, ini menarik kawan-kawan, beberapa jam belakangan ya, itu ramai sekali saya lihat beberapa penjelasan ya oleh beberapa media itu ya, mereka memberitakan bahwa oh katanya Hamas itu memperlakukan para sandera dengan baik, bahkan katanya kawan-kawannya ada surat cinta ya dari sandera yang warga Israel itu yang disandera oleh pihak Hamas, kemudian kasih surat cinta katanya kepada pihak Hamas. Lalu kemudian mereka juga Bapak Ibu ya menyampaikan bahwa diperlakukan dengan sangat baik sekali. Tapi begini Bapak Ibu semua, bagi saya silakan ya ada opini seperti itu ya, saya pikir sah-sah saja ya, orang kan masing-masing punya cara pandang yang melihat hal tersebut ya. Tapi begini teman-teman ya, di dalam beberapa foto ataupun video-video yang saya lihat yang sudah beredar ya di media sosial ini, justru begini kawan-kawan ya, wajah dari para sandera ini teman-teman ya, saya tidak dalam kondisi baik-baik saja kawan-kawannya, karena itu tampak pucat ya, tampak pucat saya teman-teman. Sekalipun mereka memang saya lihat juga ada yang melambaikan tangan ya, lalu kemudian ada yang menyapa dan segala macamnya ya. Bapak Ibu semua, apakah ini semata-mata benar adanya ya, apakah ini semata-mata memang realnya seperti itu ya, kita nggak tahu teman-teman ya. Kita nggak tahu apa dan bagaimana dibalik dari itu semua teman-teman ya, karena situasi yang sedang berlangsung di sana ini Bapak Ibu ya, seperti yang disampaikan oleh salah satu warga Israel sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu ya. Jadi katanya banyak hal yang diupayakan oleh pihak Hamas ini untuk bisa membentuk opini publik ya terkait dengan mereka kawan-kawan, dan memang itu nampaknya cukup maju kawan-kawan ya, karena begini ya, sampai saat ini kalau kita perhatikan ya, terutama dalam beberapa media ya di bangsa kita di Indonesia itu kan ketika memberitakan ya mengenai kecaman terhadap Israel kawan-kawannya. Jadi bahkan beberapa tokoh, bahkan beberapa beberapa public figure kawan-kawannya, ketika mereka menyampaikan kecamannya terhadap Israel, satu hal yang kemudian tidak pernah mereka soroti kawan-kawannya ya. Mereka ini yang hari ini hobi banget dan senang banget mengutuki, mengecam Israel. Saya lihat ya, mereka ini tidak pernah menyoroti terkait dengan serangan yang dilancarkan oleh pihak Hamas kepada Israel sebagai sebab ya, mengapa Israel sampai hari ini bertekad dan masih melakukan serangan ya, terutama sebelum gencatan senjata masih ya
sebelum gencatan senjata mereka melakukan serangan terhadap Hamas di Gaza. Ya, kan jelas Bapak Ibu ya, sebabnya itu adalah karena pihak dari Hamas melakukan serangan dadakan kepada Israel tepatnya pada tanggal 7 Oktober yang lalu itu teman-teman ya. Jadi itu yang kemudian saya lihat kok itu malah jadi tidak jadi sorotan teman-teman ya. Ya, bahkan kawan-kawan satu hal yang kemudian ini selalu saya ingatkan ya, ini dia Bapak Ibu ya. Saya selalu ingatkan bagian yang ini kawan-kawannya supaya kita belajar ya dan apa namanya Bapak Ibu ya. Terlepas dari pro kontra mau membela siapa, bagi saya silakan saja teman-teman ya. Tapi ini sangat disayangkan ya ini ya. Bentrok katanya ya, ormas di Bitung 9 orang ditangkap termasuk perusak ambulans katanya ya. Ini dia Bapak Ibu ya. Kronologi bentrokan di Bitung katanya antara ormas dan masa pro Palestina. Nah ini dia Bapak Ibu ya. Waduh teman-teman ya, sayang sekali ya kenapa hal seperti itu bisa terjadi ya. Tapi kawan-kawan tadi saya lihat ya, dari kemarin juga saya lihat ya, ada penjelasan ataupun ada uraian yang kemudian membahas mengenai apa namanya sudah ditenangkan katanya ya. Bahkan pihak dari aparat setempat juga sudah turun tangan ya. Itu puji Tuhan kawan-kawannya, itu patut diapresiasi ya, karena jangan sampai kemudian ini bisa melebar kemana-mana ya. Mereka yang sedang panas-panas di sana Bapak Ibu ya, mereka sedang genting-genting situasinya ya, sedang genting di sana, masa kemudian apa namanya itu situasinya malah bisa terbawa ke bangsa kita ya. Ya bagi saya kalau mau dukung ya silakan saja ya, mau dukung siapa, mau bela siapa silakan saja. Tetapi jangan sampai ya karena mendukung, karena membela, karena kontra terhadap salah satu di antara keduanya di sana, malah jadinya malah berantem sesama anak bangsa sendiri ya. Jangan sampai ya, tentu kita tidak mengharapkan situasi yang seperti itu. Jadi itu dia Bapak Ibu ya, beberapa informasi terbarunya, dan memang kalau kita perhatikan dari pihak Israel sudah sangat bertekad ya untuk melakukan pembalasan terhadap Hamas, dan di atas semuanya itu mari terus harapkan kebaikan dan semoga di sana situasinya segera membaik ataupun kembali kondusif. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semuanya, salam kebaikan.